teknologi, potensinya menjadi luar biasa. Kalau ada kombinasi antara meeting bertemu face to face, tapi juga ada kombinasi dengan remote learning dan online learning, itu potensinya menjadi jauh lebih efektif kalau menurut kami. Dan itu yang akan dilakukan, membuat perpaduan digital dan non digital itu, Mas Menteri? Pasti. Bukan hanya di sistem pembelajaran, tapi di semua back-end sistemnya juga. Bagaimana cara guru melatih diri, bagaimana cara guru mencari informasi, bagaimana koordinasi atau komunikasi antara guru dan orang tua, itu kan semuanya bisa di-digitize. Ya. Jadinya itu merupakan suatu akselerasi di tim kami untuk mendigitize berbagai macam hal. Bukan untuk malah konsepnya bukan untuk mereplace guru, tapi malah untuk memperkuat potensi guru. Teknologi untuk memperkuat potensi guru. Itu menurut saya luar biasa gitu. Jadi momentum ini bisa menjadi momen Mas Menteri untuk membangun dari awal atau hard reset tatanan pendidikan Indonesia yang memang lebih ideal, yang mungkin saja baru sama sekali seperti halnya yang memang sudah berusaha dilakukan sejak awal menjabat. Harapannya begitu, insya Allah bisa terjadi tentu, tapi saya hanya punya waktu 4 tahun ya, jadi saya bisa cuma di awalnya aja, tapi harapan saya dengan kita menaruhkan emphasis kepada teknologi, harapannya perubahan itu tidak bisa diputar balik. Harapannya kita bukan hanya sebagai masyarakat belajar dari COVID-19, tapi semua inisiatif digitalisasi kita terjadi dan tidak bisa diputar balik lagi. Ini kita ada video, Mas Menteri, ada video yang menggambarkan bagaimana implementasi pendidikan jarak jauh, tetapi juga ada cuplikan kesenjangan yang tadi juga Mas Menteri selalu tekankan. Kita akan lihat sama-sama videonya. Saya yang harus saya jalankan. Saya yakin bahwa di daerah lain banyak yang juga melakukan hal sama dengan saya, hanya saja itu tidak terekspos. Ada begitu banyak pola-pola pembelajaran jarak jauh yang dilakukan, dan lagi-lagi kita melihat bagaimana dedikasi guru-guru yang tetap menempuh berbagai hal yang tampaknya berat begitu, tapi mereka lakukan karena kecintaan pada anak-anak. Mas Menteri, komentar soal itu dong. Suatu hal yang saya secara personal belajar adalah mau ada teknologi seperti apapun, secanggih apapun, inovasi sebesar apapun, ujung-ujungnya yang benar-benar melakukan perubahan di lapangan adalah hati nurani seorang penggerak. Dan itu yang guru yang datang ke pintu-pintu setiap muridnya itu menunjukkan bahwa di ujung-ujungnya itu sebenarnya guru dan tentunya orang tua yang akan membuat perubahan tersebut. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat inspiring buat saya melihat guru-guru seperti itu. Itu namanya guru penggerak tuh Mbak Nana. Seperti gitu lah. Mereka tuh nggak disuruh, udah bergerak duluan. Dan harus kita beri mereka bantuan, kita empower mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan kita. Gitu. Itu suatu hal sangat penting. Tapi itu luar biasa waktu saya mendengar mengenai berbagai macam kesulitan orang-orang untuk sekolah-sekolah dan guru-guru untuk belajar melalui jarak jauh. Itu pertama kita memberikan berbagai macam opsi di online learning. Terus banyak yang nggak punya koneksi internet atau tidak mampu kuota. Jadi kita bikin TVRI, belajar dari rumah. Kita ada inisiatif, kita cobalah semua. Kita juga di kementerian juga belajar kan. Jadi kita mencoba berbagai macam hal, pakai TV. Lalu ada yang bilang tidak punya sinyal TV. Bahkan ada yang bilang tidak punya listrik. Itu bikin saya kaget yang luar biasa. Saya pun belajar sebagai menteri bahwa Indonesia ini masih banyak area-area yang sebenarnya tidak terbayang bagi kita di Jakarta.
gitu. Benar-benar tidak terbayang bahwa ada yang masih tidak punya akses ke listrik, bayangkan, atau listriknya tuh cuma nyala beberapa jam sehari, Mbak Nana. Mas Menteri, saya teringat saya waktu itu sempat menyaksikan wawancara salah satu pejabat di Menteri Luar Negeri Singapura yang kemudian sempat menyebut pandemi yang melanda dunia saat ini tuh dapat menjadi sarana untuk menilai kualitas bangsa dalam 3 aspek. Jadi dia bilang aspek pertama itu apakah sistem layanan kesehatannya disiapkan dan berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian apakah sistem pemerintahannya atau governance-nya itu efektif atau tidak. Dan yang ketiga, apakah modal sosial yang ada di suatu negara itu tumbuh subur atau tidak. Dan ketiganya itu bagaikan tripod, masing-masing itu kalau satu nggak ada akan timpang. Saya ingin Mas Menteri memberikan komentar soal itu. Karena kalau kita lihat poin ketiga, minimal modal sosial. Rasa-rasanya modal sosial kita malah justru bertambah subur saat ini. Di tengah masa pandemi, kita lihat ada begitu banyak aksi-aksi solidaritas yang dilakukan, begitu banyak aksi-aksi kerelawanan yang dilakukan, tetapi apakah itu cukup? Bagaimana cara kita memastikan modal sosial ini tumbuh subur, tetapi juga governance tetap efektif, dan sistem layanan kesehatan juga tetap bisa melayani orang dengan maksimal? Indonesia dengan negara kepulauan, salah satu yang terbesar di dunia, di mana juga kemampuan pemerintah itu juga limited untuk bisa menghandle 260 juta orang, 270 juta orang di jumlah kepulauan terbesar. Disitulah di mana azas gotong royong Indonesia itu berkembang. Dan menurut saya secara historis di sejarah kita, karena kerumitan dan kompleksitas dan keberagaman negara kita, azas gotong royong itu timbul karena itu di Indonesia. Dan itu yang kita lihat sekarang terjadi di COVID-19. Salah satu titik terang yang sekarang sudah hampir ditulis di artikel-artikel luar negeri ya, Mbak Nana, mengenai apa yang terlihat di Indonesia adalah penggerak organisasi dan individu di berbagai macam kalangan. Itu luar biasa gejolaknya. Yang terpenting itu adalah terus terjadi. Karena kalau itu terus terjadi, itu melatih muscle kita, itu melatih tadi social capital kan, modal sosial kita. Modal sosial kita. Dan setiap kali kita melatih otot modal sosial kita menjadi lebih keker sebagai bangsa. Gitu. Dan itu yang hanya bisa dilatih pada saat krisis, Mbak Nana. Ya. Pada saat krisis itu yang kita nge-gym-nya nih pada saat krisis kayak gini lah. Iya, ada tuh indeks CEF atau indeks apa gitu tahun 2018, Indonesia nomor 1 peringkat teratas frekuensi sumbangan dan kesukarelawanan. Kalau bicara bencana, Mbak Nana, Indonesia ya jagoannya bencana lah. Kita sudah berbagai macam bencana dari gunung meletus, tsunami, gempa dengan skala yang besar. Jadi kita telah mengalami situasi ini beberapa kali. Jadi otot kita lumayan keker. Iya. Belum lagi yang konflik-konflik sosial yang kita sayangkan sempat terjadi dulu begitu. Tapi alhamdulillah setiap krisis itu seharusnya kita muncul dengan menjadi lebih kekar, bahasanya Mas Menteri itu ya. Dan pandemi ini juga seharusnya membuat kita jauh lebih kekar karena semakin terlatih. Betul. Mas Menteri, ada pesan terakhir apa yang ingin Anda sampaikan di Hari Pendidikan Nasional nih? Apa pesan terakhir Mas Menteri? Pesan saya adalah tema hari ini ya. Bahwa memang benar kita sedang melalui krisis yang sangat serius, krisis kesehatan, krisis psikologis, dan krisis ekonomi. Ya, semuanya kena. Ada yang lebih kena dari yang lain, tapi semuanya kena. Sangat mudah di dalam situasi ini, Mbak Nana, hanya untuk melihat negatifnya saja. Sangat mudah untuk kita malas berpikir. Dan kita hanya melihat ini sebagai suatu bencana. Tapi cara yang lebih sulit, tapi cara yang lebih penting dan lebih akan berguna bagi kita adalah kalau kita belajar dari COVID. Kita menggunakan kesempatan ini untuk belajar mengenai sains, mengenai kesehatan, mengenai pendidikan, mengenai teknologi. Kita belajar dari krisis ini mengenai kepemimpinan. Dan kita belajar yang terpenting, kita belajar dari krisis ini mengenai diri kita sendiri dan hati nurani kita. Terima kasih banyak Mas Menteri Nadiem Makarim sudah berbagi untuk kita. Terima kasih Mbak Nana untuk waktunya. Senang sekali bisa ngobrol. Sehat-sehat terus ya Mas, salam untuk keluarga. Sama, alhamdulillah. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan.